Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa yang ada di hati kita adalah Tuhan Yesus. Yang ada di tujuan kita, misi kita hari ini menjalani hidup dari bangun pagi sampai nanti istirahat kembali malam, biarlah Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang menjadi tempat di mana kita berserah, berseru, biarlah Dia bersabda melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Kita pujikan PKJ 198. PKJ 198 di hatiku ya Yesus. PKJ 198 bait pertama dan yang kedua, di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya, di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemas. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku ya, di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersabdalah Engkau di hati kami hari ini, dan biarlah anugerah dan penyertaan melalui firman-Mu akan menopang kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-7. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai ke-7 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 7, dengarkanlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Mengeraskan hati. Bapak Ibu, kita pernah nggak ya ada di masa-masa ketika kita mengeraskan hati kita? Entah bisa jadi kita ataupun mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita juga, gitu ya. Kenapa sih orang mengeraskan hati ya? Karena mungkin satu, seperti Firaun juga merasa pendapatnya benar. Yang kedua, mungkin dia punya trauma, punya luka, punya rasa sakit yang dulu udah pernah dirasain lagi. Akhirnya udahlah. Jadi mengeraskan hati itu ibaratnya kura-kura dalam tempurung.
Tetapi kalau kita mengeraskan hati, ya kan sama seperti mengeraskan hati. Jadi sebenarnya kan kalau mengeraskan hati sebenarnya hati lembut ya kan? Ya kan benda yang perlu dikeraskan itu pasti sebelumnya lembut gitu kan. Contoh misalnya air dimasukin kulkas jadi batu, jadi keras. Sebelumnya dicair gitu kan. Jadi sebenarnya hati itu adalah harusnya setiap manusia itu punya potensi hatinya lembut. Tapi orang mengeraskan hati. Nah, mengeraskan hati itu butuh energi loh. Sama seperti Firaun. Firaun luar biasa, dia energinya kuat banget. Kalau nanti kita baca dia sampai tulah 10 tulah baru sadar. Sebenarnya kalau dia sudah sadar di tulah yang ketiga dan keempat atau satu dan dua ya, mungkin ya udahlah sana istirahat pergi nggak apa-apa. Udah tuh, cuma tulah satu sama dua aja. Tapi karena dia mengeraskan hati, nggak mau kalah sampai di akhir, akhirnya dia baru merasakan dan akhirnya menyadari oh salah juga nih. Tapi nggak apa-apa, emang prosesnya Tuhan bagi Firaun itu begitu, gitu ya. Harus sampai 10 baru sadar gitu. Dan tapi terbukti sih bahwa Firaun aja hatinya sekeras itu pun, yang ibaratnya dia nggak percaya kepada Allah pun bisa dibuat luluh dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah manusia tuh kadang-kadang juga kita saat ini mungkin kita nggak kayak zaman Firaun ya. Saya percaya harusnya kita nggak ada yang sekeras hatinya kayak Firaun. Mungkin ya sekali dua kali ada kita keras juga. Mungkin kepada keluarga, mungkin kepada pelanggan, mungkin kepada teman gereja, mungkin kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Tapi ingatlah bahwa mengeraskan hati itu ruginya banyak sih sebenarnya. Satu, itu kan butuh energi ya. Kita butuh tetap kelihatan tegar, kelihatan kuat di hadapan orang, padahal kita mungkin nangis juga, kita capek juga, kita marah juga, sedih juga. Tapi karena mengeraskan hati demi gengsi, demi harga diri, akhirnya kita capek sendiri dibuatnya. Nah, dan ujung-ujungnya orang yang mengeraskan hati, apa yang terjadi di ujung dari orang mengeraskan hati, ujung-ujungnya hatinya akan lembut juga kok. Itu juga yang harus kita sadari. Kita nggak perlu takut, nggak perlu waduh ini gimana nih orang yang ngadepin orang ini. Tenang aja, nanti dia akan melembutkan hatinya kok. Karena orang yang mengeraskan hati itu nggak selamanya dia bisa mengeraskan hati selama-lamanya. Firaun aja bisa dibuat tunduk sama Tuhan, apalagi kita nih yang lebih sepele di zaman modern, bukan raja kita, bukan siapa-siapa gitu ya. Sehingga kita juga nggak usah takut juga kalau ada orang yang mengeraskan hati, udah nggak apa-apa. Nanti kan Tuhan yang berproses gitu. Jadi yang kita itu begitu juga kita. Kalau kita mengeraskan hati pun juga tenang aja. Saya masih belum siap buat ngelakuin ini. Saya belum siap mengampuni. Saya belum siap menghadapi A, B, C, D. Ya udah nggak apa-apa. Tuhan biasanya kan ngutus orang untuk ngingetin. Tapi kalau nggak mempan ya udah biar Tuhan aja yang turun tangan gitu kan. Nggak apa-apa. Dan itu prosesnya setiap orang beda-beda kok. Ada yang baru kena satu tulah, dua tulah, kena satu dua masalah baru oh ya Tuhan saya salah. Ada yang ketemu 3 4 baru sadar. Ada yang sampai 10 kayak Firaun juga ada. Dan gak masalah dan gak harus sama bahwa oh orang lain itu berarti dia lebih jahat dari yang lain. Enggak, kita semua pernah jatuh, kita semua pernah berbuat dosa dan it's okay, nggak apa-apa. Yang penting tiap kali kita harus menyadari juga nih hari ini berkaca masing-masing pribadi kita udah Tuhan ingetin sampai tulah keberapa nih ya. Apakah ini masih awal-awal atau sudah menengah-nengah atau sampai akhir-akhir. Biasanya makin akhir makin sulit tuh. Makin parah biasanya kalau Tuhan ngasih peringatan tuh bisa lewat kejadian banyak. Tuhan ubah kita 360 derajat. Tapi nggak apa-apa, itu juga nggak salah kok. Kalau orang yang lama mengeraskan hati nggak apa-apa juga. Firaun pun dia kan butuh proses, butuh waktu. Jadi kita kayak melihat Firaun seperti di bacaan kali ini, jangan hanya melihat Firaun itu sebagai orang jahat aja. Dia betul melakukan hal yang dia nggak ngikutin Tuhan, tapi dia juga butuh waktu kok proses dalam hidupnya untuk memahami. Oh berarti dia harus melepas. Coba kalau Firaun nggak melepas di tulah ke-10 orang Israel, apa yang terjadi? Bisa jadi Tuhan menghukum satu masjid termasuk orang Israel juga kena. Tapi apa? Akhirnya Firaun yang merelakan. Jadi Firaun, jadi semua tokoh di Alkitab yang jahat kita perlu lihat ada sisi baiknya, yang baik pun ada sisi jahatnya. Ya, kecuali iblis. Ya kalau iblis kan bukan manusia ya. Jadi kalau iblis dia udah jahatnya mutlak gitu. Tapi kalau manusia, sejahat-jahatnya manusia dia ada sisi baiknya, sebaik-baiknya manusia ada sisi jahatnya. Gitu. Kalau iblis sudah mutlak jahat, kalau Tuhan udah pasti mutlak baik gitu. Jadi hari ini semoga kalau kita lagi mengeraskan hati ya udah lembakin lah hatinya. Tapi kalau belum siap ya nggak apa-apa juga. Tunggu waktunya Tuhan aja gitu. Nanti Tuhan ngingetin kita dengan cara yang makin lama makin berat gitu. Atau ada orang-orang di sekitar kita yang mengeraskan hati, ya udah tenang aja. Kita kan nggak bisa ngubah hati orang. Yang bisa ngubahkan Tuhan ya sama diri orang itu sendiri. Yang bisa kita lakukan doa aja. Doa, nguatin, minta kekuatan dari Tuhan. Dan semoga orang itu juga hidupnya berbuah jadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
Terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang mengeraskan hati, bahwa kami dan orang-orang di sekitar kami juga mudah sekali mengeraskan hati karena gengsi, karena trauma, karena masalah. Tapi nggak apa-apa Tuhan, kami tahu buat tiap orang prosesnya beda-beda. Ada yang cepat tobatnya, ada yang lama kayak Firaun dan Musa. Tapi kami percaya apapun waktu yang kami perlukan, Tuhan udah punya rancangan buat kami. Sehingga ajarkan kami berproses dan mampu menghadapi diri kami sendiri, berdamai dengan diri, mengampuni diri, baru kami bisa mengampuni orang lain. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.